Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang modul menentukan efisiensi detektor Geiger-Müller dengan simulasi RATLAB. Sebelum itu, kenalkan nama saya Sofi Haidar Amruzahdi sebagai moderator. Saya Zarana Syarofah sebagai penyaji. Saya Kira Dewi Azara sebagai penyaji materi. Kemudian lanjut pada tujuannya untuk menentukan efisiensi detektor Geiger-Müller. Di sini ada alat tambahan. Yang pertama ada laptop atau PC, yang kedua ada software RATLAB, yang ketiga ada Cobalt 60, yang keempat ada high voltage, yang kelima ada preamplifier, yang keenam ada amplifier, dan yang terakhir ada counter atau pencacah. Kemudian ada dasar teori. Yang pertama ada detektor Geiger-Müller. Apa sih detektor Geiger-Müller? Detektor Geiger-Müller merupakan detektor radiasi yang digunakan untuk mendeteksi partikel bermuatan seperti elektron, proton, dan ion. Detektor ini bekerja dengan prinsip penggandaan ionisasi. Ketika partikel masuk ke dalam detektor dan mengionisasi beberapa atom gas di dalam detektor, kemudian dialiri oleh listrik yang sangat kuat sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini yang nantinya akan diukur oleh pencacah. Yang kedua ada efisiensi, di mana perbandingan antara jumlah partikel radiasi yang masuk ke detektor dengan jumlah partikel radiasi yang terdeteksi oleh detektor. Efisiensi sendiri dapat dinyatakan dalam persen. Yang ketiga ada jenis-jenis. Jenisnya ada dua. Yang pertama ada efisiensi absolut, di mana perbandingan antara jumlah partikel radiasi yang masuk ke detektor dengan jumlah radiasi yang terdeteksi oleh detektor tanpa memperhitungkan jarak. Yang kedua ada efisiensi relatif. Ini hampir sama, tetapi pada efisiensi relatif itu menggunakan perhitungan jarak. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Efisiensi memiliki faktor. Yang pertama ada jenis partikel. Untuk partikel beta itu memiliki efisiensi yang sangat tinggi, yakni sekitar 99%. Sedangkan efisiensi pada partikel alfa dan sinar X atau gamma itu memiliki efisiensi kurang dari 1%. Yang kedua, ada faktor jarak. Semakin dekat jarak sumber radiasi kepada detektor, maka efisiensi pada detektor akan semakin tinggi. Yang keempat, ada ukuran detektor. Semakin besar ukuran detektor, maka efisiensi akan semakin tinggi. Terakhir, ada tekanan gas dalam detektor, di mana tekanan gas yang terlalu tinggi akan menyebabkan efisiensi menurun. Sebaliknya, jika tekanan sedang atau tidak terlalu tinggi, maka detektor akan naik. Efisiensi detektor akan naik. Nah, karena aktivitas 1 μ Ci bahan radioaktif adalah 3,7 kali 10 pangkat 4 disintegrasi per detik, maka banyaknya partikel radiasi yang masuk ke dalam tabung dapat dinyatakan pada kiri bawah A per 4Gs kuadrat kali G, atau di bawah ini bisa, di mana A adalah luas permukaan sensitif detektor dan S adalah jarak sumber ke detektor. Yang sebelah kanan ini adalah cara mencari efisiensi dari tabung Geiger-Müller. Bisa dilihat E sama dengan N besar min N kecil, di mana N besar itu adalah jumlah cacahan sumber radioaktif dan N kecil adalah cacahan latar atau background. Per T ini tentunya waktu ya. Dibagi dengan ini tadi, A per 4 IS kuadrat kali Q. Q adalah aktivitas sumber radioaktif. Selanjutnya ada video tutorial setup dan pengambilan data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tutorial dari setup dan pengambilan data pada aplikasi RATLAB. Pertama, kita ditampilkan oleh tampilan user login untuk memasukkan username dan password menggunakan kata demo. Setelah itu klik OK dan kita mengklik menu Administration. Kemudian pilih menu Create Experiment. Nah, di sini kita ditampilkan akan memilih menggunakan tipe eksperimen seperti apa. Yang kita gunakan adalah gamma eksperimen, kemudian klik Next. Nah, setelah memilih tipe eksperimen, tentunya kita diarahkan untuk memilih sumbernya, yaitu menggunakan CU60.
klik next. Setelah sumber, kita diarahkan untuk memilih detektor, yaitu Geiger-Müller. Kemudian ada komponen-komponen yang lainnya, yaitu amplifier, preamplifier, SP supplier, dan counter. Setelah memilih komponen-komponen, kita diarahkan untuk memberi nama eksperimennya, yaitu menentukan efisiensi detektor Geiger-Müller, dan klik eksperimen sheet as text, kemudian klik next. Setelah itu, pencet menu file, dan kita pilih file yang telah kita simpan tadi, komponen-komponen serta detektor yang telah kita pilih. Select. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk menata alat-alat yang sudah dipilih tadi, klik menu instrumen, kemudian tata alat-alat tersebut sesuai dengan urutannya. Yaitu yang pertama adalah SV supplier, kemudian detektor Geiger-Müller, kemudian preamplifier, lalu amplifier, dan yang terakhir adalah counter. Setelah menata komponen sesuai urutan, kita klik menu kabel, kemudian klik kabel merah untuk menyambungkan SV supplier ke detektor Geiger-Müller. Kabel abu-abu untuk detektor Geiger-Müller ke preamplifier. Preamplifier ke amplifier juga menggunakan kabel yang berwarna abu-abu. Juga kabel yang berwarna ungu. Setelah itu, yang terakhir, kabel berwarna abu-abu untuk menghubungkan amplifier ke counter. Setelah mengaitkan kabel pada komponen-komponen satu sama lain, kita melakukan pengambilan data. Sebelum melakukan pengambilan data, kita set up alat, yaitu counternya menjadi 60 detik dan SV suppliernya menjadi 1 kV. Pertama yang kita ambil adalah radiasi latar. Lakukan perhitungan sebanyak 3 kali dan catat angka-angka yang ada pada counter. Kemudian tambahkan sumber CO60 di bawah detektor dengan jarak 5 cm. Lakukan perhitungan data sebanyak 3 kali dan catat semua angka yang muncul pada counter. Kemudian pindahkan sumber sejauh 10 cm. Lakukan pengambilan data sebanyak 3 kali juga. Dan catat angkanya yang muncul pada counter. Selanjutnya menggunakan jarak 15 cm. Lakukan pengambilan data sebanyak 3 kali. Kemudian 20 cm. Lakukan pengambilan datanya sebanyak 3 kali, kemudian catat angka-angka tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada radiasi latar, perhitungannya telah dilakukan sebanyak 3 kali. Terhitung rata-ratanya itu adalah 1662. Lalu pada radiasi sumber CO60, pada jarak 5 cm, terdapat rata-ratanya itu yang telah dihitung sebanyak 3 kali, yaitu 23.239. Lalu pada jarak 10 cm, rata-ratanya 5.567,6. Pada jarak 15 cm, rata-ratanya 2.864. Dan yang terakhir pada jarak 20 cm, rata-rata adalah 2.208,3. Next. Selanjutnya adalah analisis. Pada gambar yang di sebelah kiri merupakan rumus yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, yaitu Sofia Hidayat. Lalu pada gambar yang di kanan merupakan hasil perhitungan yang menggunakan rumus yang ada di pada gambar sebelah kiri. Pada perhitungan 5 cm terdapat hasil
yaitu 18,254,82 kali 10 pangkat min 4. Lalu pada jarak 10 cm terdapat hasil yaitu 13,287,67 kali 10 pangkat min 4, dan pada jarak 15 cm terdapat hasil 9,538,096 kali 10 pangkat min 4, dan yang terakhir pada jarak 20 cm terdapat hasil 7.587,5 kali 10 pangkat min 4. Lalu next, selanjutnya adalah pembahasan. Dari praktikum yang telah kami laksanakan, didapatkan hasil bahwa semakin jauh jarak penempatan sumber radioaktif CO60 dengan detektor, semakin kecil juga hasil cacahan juga efisiensinya. Sebaliknya, jika peletakan sumber radioaktif semakin dekat dengan detektor, maka hasil cacahan dan efisiensi semakin besar. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor dan dampak seperti partikel radiasi tidak melewati tabung, berdampak pada sinar radiasi tersebar ke segala arah. Kemudian, tabung genggamer menggunakan gas untuk menyerap energi dan berdampak pada beberapa partikel radiasi yang hanya melewati tabung. Dan yang terakhir adalah resolving time, tidak dapat mendeteksi radiasi walaupun radiasi tersebut masuk ke dalam tabung. Next. Nah, selanjutnya adalah hasil perhitungan efisiensi. Pada jarak, dikarenakan ini adalah efisiensi, maka kita harus mengkalikannya dengan 100%. Dengan 100%. Ya, lalu pada jarak 5 cm terdapat hasil yaitu 1,82%, pada jarak 10 cm terdapat hasil 1,32%, lalu pada jarak 15 cm terdapat hasil 0,95%, dan yang terakhir pada jarak 20 cm terdapat hasil 0,76%. Dan pada gambar di sebelah kanan merupakan grafik dari hasil yang telah kita hitung tadi. Dapat dilihat bahwa semakin jauh jarak detektor pada sumber radioaktif, maka semakin kecil pula nilai efisiensinya. Next, pada kesimpulan yang telah kami lakukan, semakin jauh jarak sumber radiasi, semakin kecil nilai efisiensi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin dekat jarak suatu sumber radiasi, maka nilai efisiensi yang dihasilkan semakin besar pula. Next. Saran dari kami, perhatikan tiap langkah pengerjaan secara hati-hati dan teliti untuk menghindari kesalahan. Gunakan atau PC atau laptop untuk menghindari kesalahan atau keeroran, dan pelajari dan pahami materi sebelum melakukan praktikum, serta hitung efisiensinya dengan teliti sesuai dengan rumus yang ada, dan tak lupa dengan mengkalikannya dengan 1%. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Berikut adalah lampiran yang kami telah lakukan selama praktikum. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi tentang efisiensi dengan sangat baik dan sangat teliti dalam membaca. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.